Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi di ibadah minggu IMPA hari ini bersama Kak Tasya dan Kak Selvin. Bagaimana kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, untuk memulaikan ibadah kita, mari kita semua berdiri, kita nyanyi Maskal KPA. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar dapat menyelesaikan ibadah kami ini sesuai dengan kehendak-Mu saja dan dapat memuji Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi hari ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang kuat dan sehat. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberkati agar apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami pakai dalam
kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pagi hari ini terdapat dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini Kak Keke mau bercerita tentang tokoh Alkitab yang ada di pembacaan kita tadi. Sebelum Kak Keke bercerita, Kak Keke mau mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama menonton film. Yuk kita tonton sama-sama. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub
oleh ajaran Tuhan. Terima kasih adik-adik semua yang sudah nonton film tadi dengan duduk manis dan menonton filmnya. Sekarang Kak Keke mau bercerita nih. Nah, adik-adik, Barnabas dan Saulus tadi memberitakan dan menceritakan tentang kasih Yesus, tentang firman Tuhan loh, kepada jemaat yang beragam adik-adik. Termasuk jemaat di Antioquia tadi. Di sana jemaatnya beragam suku dan bangsanya. Bahkan para nabi dan pengajarnya pun beragam atau berbeda-beda loh. Ada Barnabas. Barnabas ini orang Lewi adik-adik. Ada Simeon yang berkulit hitam. Kemungkinan besar Simeon ini dari Afrika loh. Dan ada Saulus yang sebelumnya jahat, membenci orang Kristen, namun Saulus sudah berubah dan bertobat. Nah, adik-adik, Kak Keke mau tanya nih, siapa yang pernah mengolok, mengejek, menghina, atau bahasa sekarang, bahasa kerennya ngebully temannya karena dia berbeda dengan kita, berbeda karena agamanya atau rambutnya, ada yang panjang, ada yang pendek, atau karena kulitnya berbeda, ada yang hitam, ada yang putih. Siapa yang pernah? Ayo. Jika ada yang pernah, itu tidak baik loh adik-adik, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh mengolok, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mengejek, apalagi ngebully teman kita karena perbedaan yang dimilikinya. Dari fisiknya, sukunya, bahkan agamanya sekalipun berbeda dengan kita ya. Stop bullying. Kita tidak boleh menjadi orang yang ngebully, kita tidak boleh menjadi orang yang menghina, dan tidak boleh menjadi orang yang dibully. Karena apa adik-adik? Karena itu hal yang tidak baik dan Tuhan Yesus tidak suka loh. Karena apa? Karena di mata Tuhan kita semua sama. Nah, adik-adik, pastinya kita bertemu dan kita berteman dengan banyak orang yang berbeda-beda ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa adik-adik yang Tuhan anugerahkan kepada anak-anak Tuhan. Jadi, di tengah keberagaman dan perbedaan yang ada, anak-anak Tuhan, anak-anak PAG PIB harus hadir menjadi firman yang hidup buat teman adik-adik semuanya. Anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang memberitakan kasih Yesus. Kasih Yesus ini adik-adik diberikan kepada semua orang. Kasih Yesus ini tidak ada perbedaan dan tidak membedakan. Nah, adik-adik harus menyalurkan dan memberikan kasih Yesus kepada semua orang dengan cara mengasihi, merangkul, bekerja sama, dan bermain tanpa melihat perbedaan yang ada. Nah, adik-adik, misalnya nih, adik-adik di sekolah ada teman sekolah adik-adik yang agamanya berbeda dengan adik-adik. Dan dia sedang sakit nih. Apa yang harus adik-adik lakukan ya? Ya benar. Tentunya adik-adik mendoakan temannya adik-adik yang sedang sakit tadi, sesuai dengan kemampuan adik-adik ya, supaya teman adik-adik bisa kembali sehat dan bisa bermain kembali. Misalnya juga nih di gereja, di IMPA, sekalipun adik-adik bertemu dengan teman adik-adik yang berbeda sektor, berbeda suku, itu tidak boleh dijadikan alasan ya untuk tidak mau berteman loh, tidak mau beribadah bersama-sama, tidak mau bermain bersama-sama. Tidak boleh ya, tetap harus sama-sama.
Karena apa? Karena tadi Kak Kiki sudah bilang loh, karena di mata Tuhan kita semua sama. Jadi, kita mengasihi teman-teman kita tanpa melihat perbedaan. Kita tidak boleh hanya mengasihi atau bermain karena satu agama saja. Tapi, kita mengasihi dan bermain dengan teman apapun suku dan agamanya. Kita membantu teman yang berkekurangan dan bersyukur memiliki teman yang beragam dan berbeda-beda. Semakin banyak berteman, semakin banyak teman kita, semakin kita bisa memberitakan kasih Yesus. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Kami masih boleh melaksanakan ibadah walaupun hanya secara online. Pada saat ini Bapa, kami berdoa buat kakak layan kami supaya Engkau Tuhan selalu memberkati dan memberikan kesehatan kepada mereka, serta kesabaran di dalam membimbing kami anak-anak PA. Dan tak lupa juga kami berdoa buat Bapak, Ibu Pendeta dan keluarga mereka masing-masing, penatua, majelis, dan petugas gereja semuanya. Kiranya Bapak memberkati dan memberikan kesehatan supaya dapat menunjang kelancaran di dalam pelaksanaan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus mendengarkan doa kami. Juga mau berdoa untuk orang-orang di luar sana miskin. Kiranya Engkau memberikan mereka kecukupan seperti kami juga. Seperti Engkau juga memberikan kecukupan buat kebutuhan kami sehari-hari. Juga untuk orang-orang di luar sana yang sakit maupun sakit apa, Tuhan berikan mereka kesembuhan seperti mereka sedia kala. Juga orang tua yang bekerja, berikan mereka kesehatan, kekuatan agar mereka bisa mencukupkan kebutuhan kami terus menerus. Juga untuk anak-anak kami yang bersekolah, Engkau memberi SD, SMP, SMA, kuliah, berikan hikmat kepintaran agar kami bisa meraih cita-cita yang kami inginkan. Doa kami, ampuni segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, saat ini Daniel mau berdoa buat bangsa dan negara ini agar Tuhan menjaga dan melindungi bangsa dan negara ini. Juga lindungi buat Bapak Presiden, juga selalu diberi kekuatan dan kesehatan selalu. Ya Tuhan, ini doa Daniel dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang kemuliaan
Adik-adik, kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Bawa Persembahan. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan agar berguna untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, melalui firman Tuhan pagi ini, adik-adik dan KKK diajarkan untuk memberitakan kasih Yesus di tengah-tengah keberagaman dan perbedaan yang ada. Untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, ibadah kami boleh selesai dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, berkati kami semua supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.